Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sejarah yang membahas tentang manuskrip Sanaa. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua, agar kita dapat mengetahui sejarah yang berkaitan dengan sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita bahas pembahasan berikut ini. Dalam tradisi kesarjanaan Al-Quran di Indonesia, manuskrip Sanaa tidak banyak didiskusikan secara intensif baik dalam bentuk jurnal maupun buku ulumul Quran. Padahal, manuskrip ini merupakan bukti kesejarahan Al-Quran paling tua yang bisa kita temui saat ini, dan mengandung banyak temuan penting di dalamnya. Saat Masjid Agung Sanaa direnovasi dan diperbarui pada tahun 1972, sebagian pekerja bangunan menemukan banyak perkamen dan manuskrip kuno yang tersimpan di loteng. Tanpa mengetahui signifikansi temuan mereka, barang berharga ini dimasukkan ke dalam karung, ditinggalkan begitu saja, dan pekerjaan pun dilanjutkan. Butuh waktu beberapa tahun untuk pemerintah Yaman mengetahui akan eksistensi manuskrip tersebut, dan bergerak memelihara keselamatan sekitar 12.000 potongan manuskrip. Pada tahun 1976 di Universitas Cambridge, diadakan seminar yang mengundang banyak peneliti baik dari dunia Islam maupun Barat. Salah satu agendanya adalah membicarakan kebutuhan pemeliharaan dan konservasi dari kekayaan manuskrip Al-Quran kuno di Masjid Agung Sanaa. Setelahnya, Qadi Ismail Al-Aqwa, selaku Presiden Otoritas Kepurbakalaan Yaman, diminta untuk mencari peneliti asing yang mampu untuk membantu melakukan pemeliharaan lembaran manuskrip tersebut. Denmark merupakan negara pertama yang merespon dengan serius dengan syarat manuskrip tersebut diizinkan untuk dibawa ke negara mereka. Sayangnya, Yaman menolak respons tersebut, lantaran mereka memilih agar manuskrip berharga tersebut tidak dibawa kemanapun. Tak lama, Jerman Barat menawarkan diri untuk melakukan proyek penelitian dan konservasi. Pihaknya pun menerima syarat yang diajukan oleh pemerintah Yaman, dengan dipimpin oleh Gerder Puin mulai tahun 1980. 2 tahun menjelang, Ursula Dreibholz dilibatkan sebagai kepala konservator. Dia bekerja memperbaiki kerusakan pada manuskrip-manuskrip tersebut, mendesain tempat penyimpanan permanen, mengelompokkan lembaran-lembaran manuskrip yang membutuhkan identifikasi lebih lanjut, dan mengarahkan para staf Yaman untuk melakukan hal yang sama. Dia mengarahkan agar manuskrip ini disimpan di Dar al-Mahad, Dam. Kemudian pada tahun 1986, Puin digantikan oleh koleganya dari Universitas des Saarlandes, yakni Hans Casper Graf von Bothmer, yang terus menjabat hingga berakhirnya proyek pada tahun 1989. Setelah selesainya proyek tersebut, Von Bothmer tetap mengunjungi manuskrip-manuskrip tersebut sesekali untuk mengkaji kembali objek penelitiannya. Selama dekade 1990-an hingga awal milenium baru, ada banyak lembaran manuskrip Sanaa dilelang di pusat-pusat pelelangan di Barat, seperti di Sotheby dan Bonhams. Melihat kejadian-kejadian ini, selama tahun 1996 hingga 1997 Von Bothmer berinisiatif untuk merekam manuskrip-manuskrip yang masih berada di Sanaa dalam bentuk mikrofilm yang menghasilkan rekaman 35.000 gambar, dan membawanya kembali ke Jerman. Saat manuskrip yang dijual di Sotheby 1992 dilelang lagi, pada Christie's barulah disadari bahwa lembaran perkamen yang tersebar di banyak tempat bisa jadi merupakan satu manuskrip yang sama. Pada tahun 2003, galeri seni asal London yang membeli manuskrip tersebut, Sam Fogg, mendata bahwa Mas Ahif S. Ana 1985, Sotheby 1992, Sotheby 1993,
dan Bonhams 2000 adalah satu jilid Al-Quran tersendiri. Yasin Deton pada konferensi tentang sejarah Al-Quran di SOAS, University of London tahun 2003, memberi kemungkinan bahwa manuskrip ini lebih awal dari Mushaf Utsmani berdasarkan pada Scriptio Inferior, atau teks bawahnya yang dihapus dan ditindih dengan teks baru, Scriptio Superior. Pada tahun 2004, Razan Ghassan Hamduen dari Universitas Al-Yemenia menulis tesis master yang berjudul Manuskrip Al-Quran di Sanaa dari abad pertama Hijriah dan pemeliharaan Al-Quran. Dia meneliti 40 folio lembaran manuskrip yang tersimpan di Perpustakaan Timur, Al-Maktabah Al-Syarqiyah Sana, lebih banyak daripada manuskrip yang sama di Dar Al-Mahtat maupun tempat lainnya. Hingga kini, manuskrip Al-Quran yang sekarang kita kenal dengan Mushaf Sanaa, manuskrip Sanaa. Manuskrip ini memiliki ukuran yang cukup besar, dengan lembaran yang paling besar sekitar 365 mm 280 mm. Eleonore Cellard memperkirakan bahwa manuskrip ini sempat dipotong secara sengaja, seperti nampak di beberapa folionya. Bandingkan dengan manuskrip kuno lainnya seperti Codes Parisino Petropolitanus, 332-40-48 mm, atau Paris BNF Arabe 328C, 330-245 mm. Bahan perkamen yang digunakan pun berkualitas medium sebagaimana yang digunakan di manuskrip lainnya, yakni kulit binatang. Kekurangannya ialah bahwa bagian tepinya tampak tidak beraturan, meski sudah dipotong dan dirapikan. Berdasarkan hasil penanggalan radiokarbon yang dilakukan oleh Behnam Sadeghi dan Uwe Bergman di University of Arizona atas satu folio Sotheby's 1993 atau Stanford 2007, terindikasi ada kemungkinan sekitar 95% perkamen ini berasal dari tahun 578-669 Masehi dan sekitar 68% berasal dari tahun 614-656 Masehi atau Sadeghi. Bergman berkesimpulan bahwa manuskrip ini berumur tidak lebih tua dari 15 tahun setelah wafatnya Nabi atau 646 Masehi. Satu hal yang paling menarik dari manuskrip Sanaa adalah karakternya sebagai palimpsest, artinya perkamen yang ditulis di atas tulisan lain yang sudah dihapus sebelumnya. Karenanya, dalam kajian tentang manuskrip Sanaa dikenal dua istilah, yakni teks atas, Scriptio Superior, dan teks bawah, Scriptio Inferior. Sadeghi memperkirakan bahwa tulisan Scriptio Inferior ditulis tidak terlalu lama dari umur perkamen. Pada masa-masa tersebut, bahan baku kulit binatang sebagai media tulisan bukan barang murah, sangat mahal sekali. Bisa jadi membutuhkan satu kawanan hewan ternak. Ditambah, pada tahun-tahun awal Islam, kebutuhan tulis-menulis bangsa Arab sangat terbatas dan Al-Quran adalah salah satu yang paling utama. Banyaknya manuskrip Al-Quran menggunakan rasm Hijazi dengan ukuran perkamen yang sama menunjukkan bahwa kemungkinan bahwa teks bawah sangat mungkin ditulis sebelum kodifikasi Al-Quran masa Utsman. Sementara ini, para peneliti Al-Quran berupaya membongkar misteri Scriptio Inferior yang dianggap pra-Utsmani. Karenanya, pembacaan kritis terhadapnya akan membantu kita mendapatkan pemahaman lebih yang mungkin mengubah wawasan kita tentang sejarah dan ulumul Quran. Wallahu a'lam. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami. Jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.